Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran biologi lintas minat kelas 10. Kali ini kita akan belajar tentang cabang-cabang ilmu biologi. Semakin berkembangnya permasalahan yang dihadapi oleh manusia, cabang-cabang ilmu biologi juga sudah semakin berkembang pesat. Nah, setiap cabang ilmu dalam ilmu biologi ini mempelajari suatu objek secara lebih spesifik dan berdasarkan kriteria tertentu. Misalkan yang pertama, berdasarkan tingkat organisasi kehidupan. Ada biologi molekuler, artinya kita nanti akan mempelajari tentang penyusun makhluk hidup di tingkat molekuler. Lalu kemudian ada genetika. Pada cabang genetika ini, kita akan mempelajari cara pewarisan sifat pada makhluk hidup. Kemudian ada sitologi, yaitu mempelajari susunan dan fungsi dari bagian-bagian sel. Kemudian histologi, yang mempelajari susunan dan fungsi jaringan tubuh makhluk hidup. Lalu ada anatomi, yang mempelajari struktur dalam makhluk hidup, struktur dalam tubuh makhluk hidup. Kemudian ada fisiologi, yang mempelajari proses dan kegiatan yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Yang kedua, berdasarkan kriteria objek biologi. Berdasarkan kriteria objek biologi, yaitu ada yang pertama virologi. Virologi, kita akan mempelajari kehidupan virus dan pengaruhnya bagi makhluk hidup. Kemudian ada mikrobiologi, yang mempelajari tentang kehidupan mikroorganisme atau organisme yang kecil dan peranannya bagi kehidupan. Kemudian ada bakteriologi. Bakteriologi khusus mempelajari tentang kehidupan bakteri dan peranannya bagi kehidupan. Kemudian ada mikologi. Mikologi yaitu kita nanti akan mempelajari tentang kehidupan jamur dan peranannya. Lalu ada botani. Botani nanti kita mempelajari tentang kehidupan tumbuhan. Botani nanti juga masih dipecah lagi beberapa ilmu, beberapa cabang, di antaranya ada pteridologi yang mempelajari tentang tumbuhan paku, dan briologi yang akan mempelajari tentang tumbuhan lumut. Lalu yang terakhir ada zoologi. Zoologi kita nanti akan mempelajari tentang kehidupan hewan dan peranannya. Contohnya zoologi, cabangnya lagi itu masih ada banyak lagi. Contohnya ada ornitologi. Ornitologi nanti kita mempelajari kehidupan burung. Lalu ada ichtyologi. Ichtyologi nanti kita mempelajari kehidupan ikan. Nah, lalu ada lagi herpetologi. Pada herpetologi ini kita nanti akan mempelajari hewan-hewan melata dan amfibi. Lalu ada lagi entomologi. Entomologi nanti kita akan mempelajari tentang kehidupan serangga. Tentunya masih ada sangat banyak lagi cabang ilmu biologi yang fokusnya pada zoologi atau mempelajari tentang hewan. Kemudian berdasarkan kriteria atau tema, ada ekologi. Ekologi mempelajari hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungan. Lalu ada evolusi. Evolusi mempelajari perkembangan makhluk hidup dari yang sederhana sampai yang kompleks. Kemudian ada imunologi. Imunologi kita akan mempelajari sistem kekebalan tubuh. Kemudian ada taksonomi. Taksonomi nanti kita akan mempelajari penggolongan makhluk hidup. Lalu ada
patologi. Kemudian ada patologi. Pada patologi ini kita akan mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan penyakit. Lalu kriteria berikutnya yaitu ada kriteria berdasarkan kaitan dengan ilmu lainnya. Nah, misalkan kaitan dengan ilmu lainnya ada bioteknologi. Bioteknologi nanti kita akan mempelajari tentang teknologi yang memanfaatkan organisme. Kemudian ada biokimia. Biokimia kita akan mempelajari proses-proses kimia dalam kehidupan. Kemudian ada paleontologi yang mempelajari kehidupan makhluk hidup di masa lampau dilihat dari fosilnya. Nah, setelah kalian mempelajari objek biologi dan cabang-cabang biologi, tentunya kalian akan menyadari ya bahwa hampir semua kehidupan kita itu dipengaruhi oleh biologi, yang tentunya memberikan peranan dan manfaat yang luar biasa bagi kehidupan kita. Beberapa peranan biologi bagi kehidupan manusia, misalkan yang pertama dalam bidang pertanian, adanya teknik kultur jaringan. Yang pertama di bidang pertanian, adanya teknik kultur jaringan yang membuat kita bisa membudidayakan tanaman yang langka misalnya dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang singkat. Lalu ada manfaat lagi di bidang genetika, misalkan tanaman atau buah tanpa biji, ini contohnya semangka tanpa biji. Lalu kemudian kita bisa juga membuat tanaman yang tahan dengan hama, namanya tanaman transgenik. Di bidang peternakan, contohnya ditemukan teknik inseminasi buatan atau kawin suntik untuk meningkatkan kualitas ternak. Lalu di bidang kedokteran, ditemukannya vaksin. Lalu ditemukan juga teknik bayi tabung ataupun misalkan transplantasi organ. Kemudian di bidang lingkungan dengan memanfaatkan bakteri Pseudomonas misalnya itu bisa mengatasi pencemaran laut akibat tumpahan minyak yang ada di laut. Lalu pertemuan selanjutnya kita akan membahas latihan soal tentang ruang lingkup biologi dan materi metode ilmiah. Terima kasih sudah menyimak materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.